Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisa Aprilianti Saputri dengan NIM 2130611029. Prodi Akuntansi 3A. Akan mempresentasikan tentang laporan arus kas. Dosen pengampu Bapak Andri Indrawan, STMAK. Yang pertama ada neraca, akun aktiva lancar, ada kas pada tahun 2011 yaitu 153.000 dan 2012 yaitu 297.000. Selisihnya 2012 dengan 2011 yaitu 144.000 dan hal tersebut merupakan naik. Kemudian ada piutang dagang. Pada tahun 2011 yaitu 117.000 dan 2012 yaitu 159.000. Selisihnya yaitu 42.000 dan merupakan naik. Aktivitasnya operasional. Kemudian ada perlengkapan pada tahun 2011 yaitu 27.000 dan 2012 yaitu 18.000. Selisihnya 9.000 dan merupakan turun. Aktivitasnya operasional. Kemudian ada persediaan pada tahun 2011 yaitu 150.000 dan 2012 yaitu 150.000. Selisihnya 30.000 dan merupakan turun. Aktivitasnya operasional. Kemudian jika ditotalkan aktiva lancar pada tahun 2011 yaitu 477.000 dan 2012 yaitu 624.000 dan merupakan jika diselisihkan hasilnya 147.000. Kemudian ada aktiva tetap pada aset tetap 2011 yaitu 1.050.000 dan 2012 yaitu 1.260.000 dan selisihnya 210.000 dan merupakan naik. Aktivitasnya investasi. Kemudian ada akumulasi penyusutan yaitu pada tahun 2011 hasilnya 375.000 dan 2012 hasilnya 450.000. Selisihnya 75.000 dan merupakan naik. Aktivitasnya operasional. Kemudian ada hak paten pada tahun 2011 174.000 dan 2012 153.000. Selisihnya 21.000 dan merupakan turun. Aktivitasnya investasi. Jika ditotalkan, aktiva tetap adalah 849.000 pada tahun 2011 dan 2012 hasilnya 963.000. Jika ditotalkan aktiva tetap dan lancar yaitu 1.326.000 dan 2011 dan 2012 hasilnya 1.587.000. Kemudian ada akun hutang lancar. Ada hutang dagang pada tahun 2011 168.000 dan 2012 153.000. Selisihnya 15.000 dan utang dagang tersebut merupakan turun. Dan aktivitasnya yaitu operasional. Akurat liabilities pada tahun 2011 42.000 dan 2012 60.000. Selisihnya 18.000 dan merupakan naik. Operasional aktivitasnya operasional. Kemudian ada total hutang lancar. Jadi jika ditotalkan pada tahun 2011 hasilnya 210 dan 2012 hasilnya 213. Kemudian ada hutang jangka panjang, yaitu wesel bayar jangka panjang. Pada tahun 2011 terdapat 450.000 dan 2012 tidak ada. Jadi selisihnya 450 dan termasuk aktivitas pendanaan. Total hutang jangka panjang yaitu 450. Kemudian ada ekuitas. Modal saham preferen pada 2011 tidak ada, 2012 525.000 dan merupakan aktivitas pendanaan. Modal saham biasa 2011 600.000 dan 2012 juga 600.000. Jadi selisihnya tidak ada. Kemudian ada premium saham preferen pada tahun 2011 tidak ada. Kemudian 2012 hasilnya 120.000. Maka jika diselisihkan maka hasilnya 120.000 dan termasuk aktivitas pendanaan. Kemudian ada saldo laba pada tahun 2011 66.000 dan 2012 hasilnya 129.000. Jadi selisihnya 63.000. Kemudian ada jika ditotalkan total ekuitasnya yaitu pada tahun 2011 adalah 666.000 dan 2012 1.374.000. Kemudian total pasipa jika ditotalkan hasilnya 1.326.000
pada tahun 2011 dan 2012 hasilnya 1.587.000. Kemudian ada informasi tambahan yaitu dividen pada tahun 2011 138.000. Kemudian ada laporan laba rugi. Penjualan 1.980.000, harga pokok penjualan 1.089.000. Jika totalkan yaitu dikurangi hasilnya 891.000 dan laba operasi 690.000. Jadi untuk menghitung laba bersih 891.000 dikurangi 690.000, hasilnya 201.000. Kemudian ada laporan arus kas 2012. Ada aktivitas operasi yaitu laba 2012 hasilnya 201.000. Kemudian ada penambahan increase, penurunan persediaan hasilnya 30.000, penyusutan 75.000, penurunan perlengkapan 9.000, dan kenaikan akurat liabilities 18.000. Jadi jika ditotalkan 30.000 ditambah 75.000 ditambah 9.000 ditambah 18.000 dan ditotalkan dengan 201 ini hasilnya 333.000. Kemudian pengurangan dekres piutang dagang 42.000 dan utang dagang 15.000, hasilnya jika ditambahkan 57.000. Jadi total aktivitas operasi 201 dikurangi 333.000 dikurangi 57.000 hasilnya 276.000. Kemudian ada aktivitas investasi, penambahan increase, hak paten 21.000 dan pengurangan decrease yaitu pembelian aset tetap 210.000. Jadi total aktivitas investasi yaitu 210 dikurangi 21.000 hasilnya 189.000. Kemudian ada aktivitas pendanaan yaitu penambahan increase, modal saham preferen 525.000 dan premium saham preferen 120.000. Jadi 525.000 ditambah 120.000 hasilnya 645.000. Kemudian ada pengurangan decrease yaitu pelunasan wesel jangka panjang 450.000 dan dividen 138.000. Jadi jika ditambahkan 450.000 dengan 138.000 hasilnya 588.000. Jadi 645.000 dikurangi 588.000 hasilnya untuk total aktiva pendanaan yaitu 57.000. Kemudian di sini ada penambahan kas yaitu 144.000 dari hasil ini. Nah, 276.000 dikurangi 189.000 dan ditambah dengan 57.000 hasilnya 144.000. Kemudian saldo akhir 2011 atau 2012 yaitu 153.000. Jadi saldo kas 2012 adalah 144.000 ditambah dengan 153.000 hasilnya 297.000. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila banyak kesalahan karena di sini saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.